Pemirsa, Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Berdiri sejak 8 tahun yang lalu, Pesisir Barat sampai saat ini masih berada dalam kategori kabupaten tertinggal. Meski dicap sebagai kabupaten tertinggal, bahkan satu-satunya di Provinsi Lampung, pemerintah daerah Pesisir Barat tak membiarkan kondisi ini berlarut begitu saja. Berbagai program peningkatan daerah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan pengoptimalan sumber daya alam terus dikebut agar segera melepaskan diri dari ketertinggalan. Termasuk memfasilitasi warganya mendapatkan hak atas kelistrikan untuk menerangi tempat tinggal dan lingkungan mereka. Bekerja sama dengan PT PLN Persero, Pemka Pesisir Barat melakukan kegiatan penyalaan perdana KWH meter listrik pelanggan baru di Dusun Waihandop, Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan. Penyalaan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal. Acara ini merupakan bentuk syukur dan apresiasi pemerintah Pesisir Barat kepada PT PLN, dalam hal ini UP2K Listrik Desa Unit Induk Distribusi Lampung. Karena telah memberikan kehidupan baru di 4 pemangku, yakni pemangku Usang Pulau, Waihandop, Kupang Ilir 1 dan Kupang Ilir 2, dan Pekon Marang. Sedikitnya ada 159 pelanggan baru yang menikmati listrik PLN untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Dalam sambutannya, Bupati Agus Istiqlal mengatakan listrik untuk Pekon Marang, khususnya di 4 pemangku tersebut, sudah lama didambakan warga. Pasalnya, listrik merupakan elemen penting untuk menggerakkan roda perekonomian di sana, yang mayoritas pelaku usaha pertanian, pariwisata, dan kelautan. Di tahun 2020 lalu, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bersama dengan UP2K Unit Induk Distribusi Lampung telah selesai melakukan pemasangan jaringan listrik tegangan rendah atau JTR dan jaringan listrik tegangan menengah atau JTM di beberapa kecamatan di Pesisir Barat. Di antaranya adalah Kecamatan Ngambur di Pekon Bumi Ratu dan Pekon Muara Tambulih, kemudian Kecamatan Bangkunat di Pekon Talang Gisting, Kecamatan Pesisir Selatan di Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Tengah di Pekon Walur dan Wairedak, Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong di Pekon Rata Agung dan Pemangku Binjai. Berikutnya, pembangunan JTM dan JTR akan menyasar keempat pekon terisolir di Kecamatan Bangkunat yang belum tersentuh listrik PLN, yaitu Waiharus, Waitias, Siring Gading, dan Bandar Dalam. Pemerintah daerah Pesisir Barat dan PT PLN Persero akan terus berupaya menghadirkan terang bagi desa-desa yang belum pernah merasakan listrik PLN, terutama pembangunan listrik di daerah 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar.
Pertama, tingkat kehidupan mereka akan meningkat. Kenapa? Mereka ada kesempatan untuk membuat pengrajin. Dua, mungkin mereka mengajar anaknya ngaji dan sebagainya. Adalah hal-hal yang positif. Contoh, kalau tadinya mereka nimba air, bau, coba buang semua buang. Dan air bersih dan ada listrik. Kita sampaikan tadi bahwa syarat dari kota itu ada dua, air bersih dan listrik. Ini dah, kalau mereka pengen air bersih, coba sumur atau bor atau sumur biasa. Jadi itulah harapan saya. Setelah listrik ini masuk, tinggal hak mereka lagi mendapatkan jalan yang layak. Untuk di pesisir barat Pak, udah berapa persen Pak daerah kita teraliri listrik? 96% Pak ya. 94 lah. Berkaitan dengan WHU, bagaimana dengan PKS yang antara Pemkab dengan BNBBS maupun PLN dengan BNBBS? Dan target kita kapan bisa dieksekusi gitu Pak? Nah, insya Allah ke depan antara PLN dan BNBBS dan Pemkab akan segera terwujud. Sekarang kerangka PKS-nya sedang disusun oleh KPU. Targetnya Pak 2022 Pak? Oh, insya Allah. Yang jelas gini, begitu ada PKS kita jalan. Dulu kita membuka WHRU untuk rekomendasi, ada hambatan. Bahkan masuk dalam udang. Bahkan kita membuka jalan 38 km, ada hambatan. Saya tidak tahu ada apa gitu. Kita dengan BNBS. Yang jelas itu lah. Kalau PLN selesai di WHRU, berarti kami hanya tinggal menunggu pendaftaran dari satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku api pegung, warisan anjak tumbai. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade maksud. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga Cegah tangkal, cekal, hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Maut wajah. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten.
Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah hanya di iNews. Pemirsa, peresmian penyaluran perdana KWH listrik tersebut merupakan langkah awal pelaksanaan program Indonesia Terang di Pesisir Barat. Sebagai komitmen bersama, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan perusahaan listrik negara akan terus melanjutkan program ini. Kini pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan PT PLN sedang berupaya mengurus surat izin melintas di jalur patroli Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, serta masih mengupayakan kesepakatan perjanjian kerjasama atau PKS antara PT PLN Persero dengan pihak Balai Besar TNBBS. Manajer UP2K PLN Unit Induk Distribusi Lampung, Badrus Jaman, mengatakan tahap awal tahun 2021 ini PLN telah membangun jaringan KWH di 24 lokasi baru di pesisir barat dengan total panjang jaringan listrik tegangan menengah 31 km dan panjang jaringan listrik tegangan rendah 47 km dan total gardu 14 unit dengan pemasangan KWH sebesar 450 dan 900 watt. Badrus Jaman juga menjelaskan rasio desa berlistrik di Kabupaten Pesisir Barat saat ini sudah mencapai 94%. Sementara 6% sisanya masih tertunda lantaran izin belum dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meski begitu, pihaknya optimis dan secepatnya akan mengajukan MOU dengan TNBBS untuk pemasangan jaringan kelistrikan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar yang berada dalam jalur Taman Nasional. PLN menargetkan tahun 2022 rasio elektrifikasi di pesisir barat sudah 100%.
Jaman menyampaikan apresiasi kepada Bupati Pesisir Barat atas semangat dan dukungannya untuk Pesisir Barat terang. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama masyarakat sehingga jaringan listrik desa dapat realisasi dan menyala. Pemasangan listrik di desa-desa ya, terutama yang belum listrik ini, memang tugas kita PLN untuk melistriki seluruh wilayah di Provinsi Lampung. Dengan target kita 2023 itu seluruh daerah sudah berlistrik 100%. Dan ini adalah dalam rangka menuju 100% desa berlistrik di Provinsi Lampung. Kita koordinasi dengan pemerintah daerah, karena kalau dari PLN sendiri kan tidak tahu, mengerti daerah-daerah sampai ke dusun-dusun. Jadi yang tahu daerah itu adalah mulai dari kepala pekon, mungkin mengajukan ke camat atau ke pemerintah daerah. Nanti dari pemerintah daerah akan mengajukan ke kami, baru nanti kita akan eksekusi, rencana eksekusi dulu, baru kita anggarannya. Dan alhamdulillah pada tahun ini sudah terlaksana di desa ini. Fokus kita kan tidak di sini aja. Untuk pesisir barat ini setahun ini kita bangun 24 lokasi. 24 lokasi. Dengan kurang lebih panjang JTM itu 31 km dan JTR itu 47 km. Total gardu yang kita bangun itu ada 14. Dan pelanggan di luar ini yang kita juga ikut bangun di pesisir barat itu kurang lebih 1.000 pelanggan sudah. Masih adakah Pak di Kabupaten Pesisir Barat ini yang belum teraliri? Masih. Itu yang kita bicarakan tadi di Waiharu. Waiharu itu ada 4 pekon. Waiharu, Waitias, Siringgading, dan Bandar Dalam. Memang kendalanya seperti yang disampaikan Bapak Bupati masih terkendala dengan MOU dengan TNBBS. Tapi mudah-mudahan kita bisa lanjutkan MOU-nya. Mungkin masih menunggu rekomendasi dari Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Berikan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Aksi penegak hukum memberantas kriminalitas. Jangan lari kamu. Selalu siap melindungi, mengayomi, dan melayani. Kalian lari. Dari jam berapa dong? Baru pagi ini. Saya tahu. Barang di mana? Banyak Pak. Di mana? Dia dari. Dia. Mau jawab saya nanti kau di. Police Story, Senin sampai Rabu pukul 9 malam hanya di iNews. Selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku anti pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Monitor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews.
Pemeriksaan atas VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Pemirsa, sebelum listrik masuk ke tempat tinggal mereka, warga pemangku Waihandop dan 3 pemangku lainnya memenuhi kebutuhan listrik mengandalkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS tiap harinya. Namun, besarnya daya pada panel surya tentu bergantung pada kondisi cuaca. Hal ini jelas dapat menghambat warga dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kini setelah pemerintah daerah memfasilitasi PLN untuk masuk mengaliri listrik di sana, warga setempat perlahan mulai merasakan kehidupan baru. Seperti Siti Mukaromah, ibu 1 anak ini mengaku sangat terbantu dengan adanya PLN. Aktivitas yang tidak bisa ia lakukan sebelum ada listrik, saat ini sudah bisa ia lakukan. Sebagai ibu rumah tangga, Siti mengaku tidak kesulitan lagi mengambil air dari dalam sumur untuk kebutuhan MCK karena sudah ada listrik untuk menggerakkan mesin air. Dirinya juga leluasa menggunakan barang elektronik di dalam rumah seperti lampu, kipas angin, televisi, rice cooker, dan peralatan elektronik lainnya.
adanya listrik ini udah dari kapan, Mbak? Dari sebulan yang lalu. Dari sebulan yang lalu. Gimana perasaan Mbak setelah ada listrik? Seneng lah. Senang ya? Iya. Kalau sebelum ada listrik pakai apa, Mbak? Pakai tenaga surya, aki. Pakai aki. Hias panel. Untuk apa aja sih? Untuk kalau cuacanya panas ya bisa buat nonton TV. Kalau cuacanya mendung cuma buat lampuan doang. Nah, cuman semenjak ada listrik ini pemanfaatannya apa aja tuh? Ya buat magicom, buat TV, kipas angin, sanyo. Baru itu. Berarti lebih mudah ya adanya listrik ini.